Sabtu, 8 November tahun 2008. Matahari siang menggantung tepat di atas pulau Nusa Kambangan, memantulkan cahaya terik ke dinding-dinding kokoh Nusa Kambangan yang sejak lama dikenal sebagai pulau penjara. Di balik tembok tinggi dan kawat berduri lapas batu, suasana tampak lebih sunyi dari biasanya. Sekitar pukul 14 WIB, di salah satu sel isolasi, Imam Samudra berada bersama dua rekannya, Amrozi dan Mukhlas. Mereka adalah 3 terpidana mati kasus bom Bali 1 yang telah melalui proses hukum panjang selama bertahun-tahun. Siang itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Petugas lapas lalu lalang dengan langkah terukur. Pengamanan diperketat. Meski tidak ada pengumuman resmi di dalam blog tentang jam pelaksanaan, namun semua orang tahu malam itu bukan malam biasa. Di dalam sel, suasana justru tidak menampakkan kegelisahan berlebihan. Menurut sejumlah laporan media saat itu, ketiganya tampak tenang. Imam Samudra bahkan disebut beberapa kali memberi salam kepada narapidana lain yang melintas di lorong. Tak ada teriakan, tak ada kepanikan, hanya percakapan singkat dan gestur yang terkesan biasa. Sinar matahari yang menembus celah ventilasi besi membentuk garis-garis cahaya di lantai semen yang dingin. Bau lembab dinding tua bercampur dengan udara asin yang terbawa angin laut dari kejauhan. Di balik jeruji, waktu terasa seperti ruang hampa yang memanjang. Para sipir berbicara dengan nada rendah. Beberapa aparat tambahan sudah bersiaga di titik-titik strategis. Kendaraan taktis terparkir di luar area blok. Keheningan siang itu bukanlah keheningan biasa. Ia adalah keheningan yang syarat makna. Keheningan sebelum sebuah keputusan negara dijalankan. Di dalam sel isolasi, Imam Samudra terlihat lebih banyak duduk. Sesekali ia berbincang pelan dengan Amrozi dan Mukhlas. Tak ada tanda penolakan fisik, tak ada kegaduhan. Ketiganya telah mengetahui bahwa waktu mereka hampir habis. Prosedur hukum telah selesai. Peninjauan kembali telah ditolak. Gerasi tidak diberikan. Secara administratif, semua tahapan telah tuntas. Menjelang sore, penjagaan makin terasa ketat. Petugas kejaksaan dan aparat keamanan mulai mempersiapkan tahapan teknis. Regu tembak yang ditugaskan berasal dari kepolisian daerah dan sudah berada di sekitar pulau sejak beberapa hari sebelumnya. Di luar Nusa Kambangan, perhatian publik tertuju pada satu titik. Media nasional bersiaga di Cilacap. Keluarga masing-masing terpidana telah melakukan kunjungan terakhir pada hari-hari sebelumnya. Namun di dalam blok isolasi, siang itu tetap berjalan seperti biasa. Imam Samudra tidak menunjukkan ekspresi panik. Beberapa laporan menyebutkan ia tampak tersenyum tipis ketika menyapa napi lain. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi apapun yang akan terjadi malam nanti. Jam terus bergerak. Bayangan tembok mulai memanjang. Suara langkah sepatu aparat bergema lebih sering di lorong. Di luar, angin laut berembus pelan. Di dalam, waktu menunggu. Sabtu siang itu menjadi saksi sebuah fase terakhir dalam perjalanan panjang seorang terpidana mati. Bukan lagi tentang sidang, bukan lagi tentang perdebatan hukum, melainkan tentang hitungan jam menuju pelaksanaan keputusan negara. Dan di tengah pengamanan ketat serta perhatian nasional, suasana di sel isolasi justru dipenuhi ketenangan yang tak banyak dipahami orang luar. Malam turun perlahan di atas pulau Nusa Kambangan. Langit gelap tanpa banyak bintang, hanya sesekali angin laut berembus membawa hawa asin yang lembab ke area lembaga pemasyarakatan. Sekitar pukul 23 WIB, suasana di sekitar lapas batu berubah drastis dibanding siang hari. Ratusan aparat gabungan telah bersiaga. Personel dari Brimob dan Densus 88 ditempatkan di berbagai titik strategis. Mereka tidak hanya berjaga di gerbang utama, tetapi juga di sekitar blok isolasi, jalur kendaraan, hingga area luar tembok pengamanan. Lampu-lampu sorot dinyalakan lebih terang dari biasanya. Bayangan aparat bersenjata terlihat memanjang di dinding beton yang dingin. Komunikasi radio terdengar berulang-ulang, memastikan setiap prosedur berjalan sesuai rencana. Malam itu bukan sekadar malam penjagaan biasa. Itu adalah malam pelaksanaan putusan hukum yang telah bertehen-tehen
bergulir di pengadilan. Di dalam blok isolasi, 3 terpidana mati masih berada di sel masing-masing. Mereka adalah Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas. Ketiganya telah diberi pemberitahuan resmi sebelumnya sesuai prosedur. Kini, waktu yang tersisa tinggal hitungan menit. Sekitar jam 23:15 WIB, sejumlah petugas mendekati pintu sel. Langkah mereka mantap, ekspresi wajah serius. Kunci besi diputar perlahan, menghasilkan bunyi logam yang menggema di lorong sempit. Suara itu terdengar lebih keras dari biasanya, seakan menandai bahwa sebuah fase telah selesai dan fase lain akan segera dimulai. Pintu sel dibuka. Petugas menyampaikan secara formal bahwa waktu pelaksanaan telah tiba. Tidak ada keributan, tidak ada perlawanan fisik. Ketiganya berdiri. Mereka bersiap meninggalkan sel yang selama ini menjadi ruang terakhir kehidupan mereka. Lorong penjara yang biasanya sunyi kini dipenuhi langkah terukur aparat dan gema suara sepatu yang menghantam lantai semen. Saat berjalan keluar dari blok isolasi, terdengar teriakan takbir dari ketiganya. Allahu Akbar. Suara itu menggema di lorong panjang yang remang. Beberapa narapidana lain yang masih terjaga terdiam. Sebagian membalas dengan takbir pelan dari balik sel mereka. Suasana menjadi campuran antara tegang, hening, dan emosional. Takbir kembali terdengar beberapa kali, bukan dengan nada panik, melainkan lantang dan tegas, seolah menjadi penegasan sikap menjelang detik-detik akhir. Aparat tetap menjaga formasi. Mereka telah dilatih untuk situasi seperti ini. Setiap gerakan telah diperhitungkan. Setiap jalur telah diamankan. Di luar blok, kendaraan pengangkut sudah menunggu dengan mesin menyala. Lampu kendaraan memotong gelapnya malam. Udara terasa lebih berat. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Proses penjemputan itu bukan hanya prosedur administratif. Ia adalah momen transisi dari ruang penahanan menuju lokasi pelaksanaan hukuman mati. Di sepanjang lorong, tak ada percakapan panjang. Hanya instruksi singkat dari petugas. Langkah demi langkah menuju gerbang luar blok. Beberapa aparat berdiri dengan posisi siaga penuh. Moncong senjata mengarah ke bawah, tetapi siap digunakan bila situasi berubah. Namun malam itu, semuanya berjalan tertib. Ketika ketiganya melewati pintu terakhir blok isolasi, suara takbir kembali terdengar. Lebih lantang, lebih menggema. Beberapa narapidana terdengar terisak pelan dari balik jeruji. Ada yang hanya terdiam, ada yang menunduk. Di luar tembok Nusa Kambangan, publik mungkin hanya menunggu kabar resmi. Namun di dalam area penjara, malam itu menjadi saksi langsung proses yang syarat ketegangan dan sejarah. Sekitar jam 23:30 WIB, ketiganya telah berada di kendaraan pengawalan. Pintu ditutup, konvoi bersiap bergerak menuju lokasi eksekusi yang telah ditentukan. Lampu kendaraan menyapu jalan gelap pulau itu. Sirene tidak dinyalakan. Semua berlangsung cepat namun terkendali. Malam semakin pekat dan Nusa Kambangan mencatat satu lagi bab penting dalam sejarah hukuman mati di Indonesia. Sekitar jam 23:30 WIB, gerbang dalam Lapas Batu di Pulau Nusa Kambangan terbuka perlahan. Udara malam terasa lembab dan berat. Lampu kendaraan memantulkan cahaya kuning pucat di permukaan aspal yang gelap. 3 terpidana mati Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas telah berada di bawah pengawalan ketat aparat. Mereka digiring menuju kendaraan yang telah disiapkan. Formasi pengamanan dibuat berlapis. Personel dari Brimob berdiri di sisi kanan dan kiri, menjaga jarak sekaligus memastikan jalur steril. Tak ada sorakan, tak ada keramaian. Hanya suara mesin kendaraan yang menyala pelan, bercampur dengan deru angin laut dari kejauhan. Pintu kendaraan ditutup satu persatu. Bunyi logam bertemu logam terdengar singkat, namun tegas. Konvoi mulai bergerak meninggalkan kompleks penjara. Di depan, kendaraan pengawal membuka jalan. Di belakang, mobil lain mengikuti sebagai pengamanan tambahan. Lampu-lampu kendaraan membelah gelapnya malam Nusa Kambangan. Perjalanan menuju lokasi eksekusi tidak jauh secara jarak.
tetapi terasa panjang dalam suasana. Rute menuju Bukit Nirbaya melewati jalan yang relatif sepi, dikelilingi pepohonan dan semak belukar khas pulau tersebut. Bukit itu telah lama dikenal sebagai lokasi pelaksanaan hukuman mati di wilayah tersebut. Malam itu, tempat tersebut telah dipersiapkan sejak sore hari. Area dibersihkan, penerangan tambahan dipasang. Tim medis, jaksa eksekutor, serta rohaniawan telah berada di lokasi lebih dahulu. Di dalam kendaraan, suasana hening. Tak banyak percakapan terdengar. Aparat duduk dengan posisi siaga. Prosedur telah dihafal di luar kepala. Setiap detik dihitung dengan presisi. Sementara itu, di luar pula perhatian publik terpusat pada kabar resmi dari aparat. Media telah menunggu di Cilacap sejak sore. Namun perjalanan di dalam pulau berlangsung tanpa publik, tanpa sorotan kamera, hanya aparat dan para terpidana. Roda kendaraan terus berputar menyusuri jalan gelap. Sesekali cahaya lampu menyapu batang pohon dan lereng kecil di sisi jalan. Udara malam semakin dingin. Waktu mendekati tengah malam. Sekitar pukul 0 WIB, konvoi mendekati area Bukit Nirbaya. Kendaraan melambat. Aparat turun lebih dulu untuk memastikan perimeter aman. Lampu sorot tambahan menyalakan area yang telah ditentukan. Tanah di lokasi tersebut relatif datar, cukup untuk menempatkan regu tembak dan saksi resmi sesuai prosedur hukum. Ketiga terpidana kemudian diturunkan secara bergantian dari kendaraan. Langkah mereka diawasi ketat. Prosedur berjalan tanpa tergesa-gesa, tetapi juga tanpa penundaan. Semua dilakukan sesuai ketentuan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Tim medis mempersiapkan peralatan. Jaksa eksekutor memegang dokumen resmi. Pelaksanaan regu tembak telah mengambil posisi masing-masing. Di bawah langit malam Nusa Kambangan yang sunyi, suasana terasa khidmat sekaligus tegang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara selain instruksi singkat dan langkah sepatu yang menghantam tanah. Perjalanan dari sel menuju Bukit Nirbaya telah selesai. Kini mereka telah tiba di titik akhir dari proses hukum yang panjang. Jam menunjukkan beberapa menit setelah tengah malam. Waktu terus bergerak menuju tahap berikutnya. Bukit Nirbaya kembali menjadi saksi sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Sekitar jam 0:05 WIB, suasana di Bukit Nirbaya berada pada titik paling heningnya. Langit Nusa Kambangan gelap pekat. Hanya diterangi lampu sorot yang dipasang menghadap ke satu titik utama di lapangan tanah terbuka. Udara dini hari terasa lebih dingin. Embun mulai turun tipis di dedaunan sekitar lokasi. Di tempat itulah tahap akhir proses hukum akan dijalankan. 3 terpidana mati Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas dibawa menuju titik yang telah ditentukan. Masing-masing diposisikan di depan tiang eksekusi yang telah disiapkan sebelumnya. Prosedur dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jarak antara regu tembak dan terpidana telah diukur. Formasi telah ditentukan. Tidak ada improvisasi. Semua berjalan berdasarkan aturan tetap. Di sisi lain lapangan, jaksa eksekutor berdiri dengan dokumen resmi pelaksanaan putusan pengadilan. Di dekatnya, tim medis bersiap dengan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan setelah tembakan dilepaskan. Rohaniawan juga hadir untuk mendampingi sesuai keyakinan masing-masing terpidana. Suasana terasa sangat tegang. Keheningan bukan lagi sekadar sunyi, melainkan berat dan menekan. Jam terus bergerak. Detik demi detik terdengar jelas di benak setiap orang yang hadir. Lampu sorot menciptakan bayangan panjang di tanah. Regu tembak dari unsur Brimob telah mengambil posisi. Wajah mereka serius. Sebagian besar mengenakan penutup kepala dan perlengkapan standar. Senjata telah diperiksa berulang kali sebelum pelaksanaan. Sesuai prosedur, hanya sebagian peluru yang berisi amunisi tajam, sementara lainnya kosong. Sebagai bagian dari mekanisme psikologis internal regu, instruksi disampaikan dengan suara tegas, namun tidak keras. Terpidana diberi kesempatan terakhir sesuai aturan. Beberapa laporan menyebutkan mereka tetap tenang dalam sikap. Dini hari menjadi saksi sebuah peristiwa yang jarang terjadi, namun memiliki dampak besar secara hukum
dan sosial. Tidak ada penonton umum, tidak ada media di lokasi, hanya aparat, pejabat resmi, dan saksi yang telah ditentukan undang-undang. Prosedur pengikatan dilakukan sesuai standar. Posisi tubuh diatur agar tembakan tepat mengarah ke jantung, sebagaimana ketentuan eksekusi tembak mati di Indonesia. Komandan regu berdiri beberapa langkah di belakang garis tembak. Perintah akan diberikan dalam hitungan singkat. Di sekitar lokasi, pengamanan tetap berlapis. Area telah disterilkan sejak sore hari. Setiap akses masuk dijaga ketat. Semua komunikasi dilakukan melalui radio internal. Di luar, pula publik masih menunggu konfirmasi resmi. Namun di Bukit Nirbaya, waktu hampir mencapai puncaknya. Beberapa menit setelah jam 0:05 WIB, seluruh unsur pelaksana telah berada pada posisi masing-masing. Keheningan kembali menyelimuti area itu. Tidak terdengar apapun selain desiran angin dan instruksi terakhir yang disampaikan pelan. Eksekusi hukuman mati adalah tahap akhir dari proses hukum panjang yang telah melewati persidangan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dini hari itu, semua tahapan tersebut bermuara pada satu titik. Bukit Nirbaya menjadi saksi bisu. Lampu sorot tetap menyala terang. Regu tembak berdiri tegak. Jaksa eksekutor memegang komando administratif. Tim medis menunggu isyarat untuk bergerak setelah pelaksanaan. Suasana sangat tegang, tetapi tertib. Tidak ada kegaduhan. Hanya prosedur yang berjalan sesuai ketentuan. Dan dini hari Nusa Kambangan mencatat satu lagi peristiwa penting dalam sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Jarum jam melewati jam 0:15 WIB. Minggu, the 9th of November 2008. Udara dini hari di Bukit Nirbaya terasa semakin dingin dan sunyi. Lampu sorot tetap menyala terang, memusat pada 3 sosok yang telah diposisikan sesuai prosedur. Di hadapan mereka, regu tembak dari Brimob yang berada di bawah koordinasi Polda Jawa Tengah berdiri dalam formasi siap. Komandan regu mengangkat tangan sebagai tanda persiapan akhir. Jaksa eksekutor memastikan kembali bahwa seluruh prosedur telah dipenuhi. Dokumen pelaksanaan putusan pengadilan telah dibacakan. Tim medis berdiri beberapa meter di belakang garis tembak, menunggu aba-aba berikutnya. Di bawah cahaya lampu yang menembus gelap malam Nusa Kambangan, ketiga terpidana Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas berada di titik akhir perjalanan hukum mereka. Beberapa detik terasa sangat panjang. Komandan regu memberi aba-aba. Senapan diangkat serentak. Sasaran telah ditentukan sesuai ketentuan, mengarah ke area vital jantung. Perintah terakhir diberikan. Suara tembakan memecah keheningan malam. Dentumannya menggema di antara pepohonan dan lereng bukit. Dalam hitungan detik, tugas regu tembak dilaksanakan. Asap tipis keluar dari laras senjata. Keheningan kembali menyelimuti lokasi. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada sorakan, tidak ada suara lain selain langkah cepat tim medis yang segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai prosedur, dokter memeriksa denyut nadi dan memastikan kondisi masing-masing. Beberapa saat kemudian, secara resmi dinyatakan bahwa ketiganya telah meninggal dunia. Proses pencatatan dilakukan oleh aparat yang berwenang. Waktu kematian dicatat sesuai ketentuan administratif. Jenazah kemudian diturunkan dari posisi eksekusi untuk proses selanjutnya. Seluruh tahapan berjalan cepat, terukur, dan sesuai aturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Regu tembak tetap berdiri dalam posisi sampai komandan menyatakan tugas selesai. Beberapa anggota menundukkan kepala sejenak. Malam Nusa Kambangan kembali hening. Lampu sorot masih menyala. Namun, suasana berubah. Fase terakhir telah dilalui. Eksekusi hukuman mati yang menjadi perhatian nasional akhirnya dilaksanakan setelah bertahun-tahun proses hukum berjalan sejak peristiwa bom Bali 2002. Di luar pula media dan publik menunggu konfirmasi resmi. Tak lama kemudian, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi telah selesai dilakukan pada dini hari itu. Berita menyebar cepat ke seluruh Indonesia dan dunia internasional. Di Bukit Nirbaya,
Aparat mulai merapikan lokasi, dokumen, pelaksanaan, ditandatangani. Tim medis menyelesaikan tugasnya. Jenazah disiapkan untuk dipindahkan sesuai prosedur dan permintaan keluarga yang telah diatur sebelumnya. Sekitar area tersebut tidak ada lagi suara tembakan, hanya sisa embun dini hari dan tanah yang kembali sunyi. Peristiwa itu menutup satu bab penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Nama Imam Samudra dan dua rekannya akan terus tercatat dalam arsip hukum dan sejarah nasional. Dini hari 9 November tahun 2008 menjadi titik akhir dari perjalanan panjang yang penuh kontroversi, perdebatan, dan perhatian publik. Dan di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, semuanya berakhir dalam hitungan detik setelah dentuman tembakan memecah malam. Menjelang pelaksanaan eksekusi pada dini hari 9 November tahun 2008 di Bukit Nirbaya, perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses hukum yang akan dijalankan, tetapi juga pada apa yang menjadi pesan terakhir para terpidana, termasuk Imam Samudra. Sejumlah laporan media pada saat itu menyebutkan bahwa Imam Samudra telah menyiapkan pernyataan tertulis sebelum eksekusi dilaksanakan. Dalam pesan tersebut, ia menyampaikan keyakinan pribadinya serta pandangannya terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya menerima konsekuensi hukum yang akan dijalani, meskipun tetap berpegang pada keyakinan ideologisnya. Pesan itu bukan disampaikan secara terbuka di hadapan publik luas pada malam eksekusi, melainkan melalui pernyataan tertulis dan komunikasi kepada keluarga serta kuasa hukum sebelumnya. Selain itu, menjelang detik-detik terakhir di lokasi eksekusi, ia dan dua rekan, Ya Amrozi dan Mukhlas, diberi kesempatan menjalankan doa sesuai keyakinan mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa takbir terdengar beberapa kali sebelum regu tembak menjalankan tugasnya. Bagi sebagian pihak, momen itu dipandang sebagai bentuk keteguhan sikap pribadi. Namun bagi negara, proses tersebut adalah bagian akhir dari pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Imam Samudra sebelumnya juga dikenal menulis buku selama masa penahanannya yang berisi pandangan dan refleksinya terhadap peristiwa yang menjeratnya. Tulisan-tulisan itu kemudian banyak dibahas dalam berbagai forum, baik oleh pendukung maupun pengkritiknya. Menjelang eksekusi, ia dilaporkan tetap bersikap tenang. Keluarga telah diberikan kesempatan untuk bertemu beberapa hari sebelumnya di Nusa Kambangan. Pertemuan tersebut menjadi momen emosional terakhir sebelum waktu pelaksanaan tiba. Dalam berbagai pemberitaan saat itu, disebutkan bahwa tidak ada permohonan gerasi tambahan di detik-detik akhir. Proses hukum telah selesai. Keputusan Presiden terkait penolakan gerasi sebelumnya telah diterima, sehingga malam itu sepenuhnya merupakan tahap eksekusi administratif. Pesan terakhir yang beredar di media pada waktu itu lebih banyak berupa pernyataan sikap dan doa. Ia menyampaikan harapan agar keluarganya diberi ketabahan. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesali pilihan hidup yang telah ia ambil, meskipun konsekuensinya adalah hukuman mati. Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai ekspresi keyakinan pribadi. Sebagian lain menilai bahwa tidak ada pembenaran atas tindakan yang telah menyebabkan korban jiwa dalam tragedi bom Bali ke 2002. Dari sisi prosedural, negara memberikan kesempatan terakhir sesuai ketentuan, pendampingan rohaniawan, doa terakhir, serta penyampaian pesan kepada keluarga. Setelah eksekusi dilaksanakan, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan sesuai tata cara yang berlaku. Peristiwa itu menjadi penutup perjalanan panjang sejak penangkapan, persidangan, hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Wasiat dan pesan terakhir Imam Samudra tercatat sebagai bagian dari arsip sejarah hukum Indonesia. Ia tidak mengubah putusan yang telah dijalankan, tetapi menjadi catatan tentang bagaimana seorang terpidana menghadapi akhir hidupnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Hingga kini, peristiwa tersebut tetap menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum, hak asasi manusia, serta kebijakan hukuman mati di Indonesia.